Irgasem banget nih. Nih lihat RPM-nya pas digeber nih. Teman-teman harus lihat nih. Tuh. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya sedang bersama sebuah motor yang ganteng banget. Dan ini adalah motor GDM ya, atau Japan Domestic Market. Ini adalah Honda CB 1300 Super Boldior SP. Ini adalah motor special edition untuk memperingati 30 tahunnya dari Project Big One di tahun 92 yang lalu. Makanya ini sebenarnya motor keluarnya di akhir 2022 silam di Tokyo Motor Show, kemudian mulai di delivery ke konsumen di awal 2023. Ini nama warnanya resminya adalah Pearl Sunbeam White, teman-teman. Jadi kombinasi antara putih, kemudian ada merahnya, merah pekat, kemudian ada warna emas. Nah, emasnya ini untuk menunjukkan spesialnya, karena ini versi SP. Jadi kalau teman-teman lihat sendiri, ini motor keren banget ya, ganteng banget ya. Jadi secara keseluruhan tampilannya masih khas motor jadul ya, gaya-gaya tahun 80-an, tapi dibalut dengan banyak yang modern juga gitu. Nah, kayak gimana sih detailnya? Ayo kita lihat aja bareng-bareng dari area depan. Ya kalau teman-teman sebelumnya udah pernah nonton Popo yang bikin video CB 1300 juga, tapi yang Super 4, nah sebenarnya ini versi lainnya. Kalau ini yang Boldior itu cirinya pakai half firing. Jadi kesannya lebih ganteng, sedikit lebih modern, lebih sporty juga. Sebenarnya kalau yang Super 4 kan kesannya lebih klasik ya, karena pakai lampu bulat. Kalau ini tuh ada firingnya. Nah kalau kita lihat dari firingnya, ya pastinya ini kesannya masih jadul banget ya. Gaya-gaya motor tahun 80-an, kesannya agak mengotak gitu, tapi ada modernnya. Nah dari sini kita lihat ada windshield yang agak-agak smoke gitu. Kemudian di kanan kirinya ada spion yang secara desain bentuk ngingetin pada CBR 250R lama yang nggak ada stoppernya, jadi bisa ditekuk gini tapi nggak ada klek-klek-kleknya gitu ya. Kadang-kadang kalau udah terlalu kendor bisa ngondo ya. Terus kalau kita turun ke bawah, ini udah lampu utama yang pastinya sekarang modern ya. Pakai LED, nggak kayak zaman dulu lagi yang pakai bohlam tuh. Lampu dekatnya yang atas, kemudian lampu jauhnya pastinya yang bawah ya, tuh gitu. Lalu di kanan kirinya kita temukan adalah lampu sen yang bentuknya ngingetin kita CBR 250R, bahkan Honda EDV kayak gini ya, pakai LED satu titik. Dan ketika kontak dinyalakan ternyata dia ikut nyala ya, jadi kayak DRL gitu. Nah kalau kita pencet lampu sen, dia akan kedip lebih terang gitu. Oke, kita lanjut lihat ke area bawahnya, area roda depan. Nah, karena ini versi SP atau Special Production ya, Special Edition gitulah. Pakai suspensinya khusus, pakai Öhlins tuh. Walaupun belum upside down ya, masih teleskopik, tapi wow, mewahnya tuh ketara banget ya. Baik bottomnya sampai asnya tuh semua warnanya emas, bener-bener mewah. Apalagi peleknya juga dicat warna emas juga, jadi kelihatan mewah juga. Dan untuk bannya itu pakai Bridgestone Batlek Sport Touring T30 dan lebarnya 120/70 ring 17. Dan karena ini versi SP juga, makanya remnya juga spesial. Dia sudah pakai Brembo, pastinya radial 4 piston tiap sisi dan remnya cakram semi floating gitu. Oke, kita lihat ke area atas dulu. Kita lihat area stang ya. Nah, sebelum kita lihat kompartemennya, kokpitnya, kita lihat dulu suspensinya. Jadi ini meski belum upside down tapi setelannya lengkap loh. Nih ada setelan preload di kanan kiri keduanya, dan di tengahnya ada setelan ribbon dan compression sebentar yang sebelah kiri gitu. Oke, kita sekarang lihat panel instrumennya. Jadi ini masih kombinasi antara analog dan digital, jadi kesan jadulnya masih tetap ada. Di sisi kiri untuk kecepatan, angkanya sampai 260 km/jam. Yang kanan untuk takometer, angkanya cuma sampai sekitar 10.500 ya, tapi rate time mulai di 8.500 rpm. Oke, infonya ada apa aja sih selain kecepatan dan takometer? Nih, ditampilkan di bagian layar tengah yang pakai digital dan backgroundnya itu warnanya kemerahan. Jadi sisi atas ada jam, kemudian ada gear position, ada riding mode. Jadi riding mode-nya ada 3 teman-teman. Ada standar, sport, dan rain. Lalu ada odometer dan tuh, masih motor baru banget. Odonya masih 0. Ini benar-benar motor baru. Lalu di bawahnya ada fuel meter. Lalu kalau kita tekan, masuk ada trip A, trip B, kemudian ada konsumsi bahan bakarnya yang A, terus suhu coolant, suhu sekitar, balik ke odometer. Lalu di sini juga kita lihat ada beberapa lambang ya, lampu ya, ada netral, kemudian di sebelahnya ada buat cruise control, jadi udah canggih ya untuk lampu jauh di sini. Lalu ada lampu ABS, kemudian ada juga cek engine dan set. Bisa kita lihat kalau kita matikan dia akan nyala. Nah,
Lalu sebelah antara yang sisi kanan kita bisa lihat adalah ada lampu tekanan oli, lalu ada juga lampu HSTC atau Honda Select-Able Torque Control atau gampangnya sebenarnya traction control system. Kemudian di bawahnya ada lampu ETC gitu. Dan ada lampu pengingat kalau overheat, selalu lagi HIS ya, atau Honda Immobilizer Security System. Jadi ini kuncinya meski masih mekanis tapi sudah ada immobilizernya, jadi pastikan aman. Kita lihat di area stang-stangnya, sisi kanan kita temukan adalah hand grip yang bentuknya biasa aja, lalu ada bandu stang yang gede banget, mantap ya untuk mengurangi getaran. Lalu panel sakarnya kelihatan besar ya, karena ini sudah pakai throttle by-wire. Lalu ini ada tombol buat engine cut-off dan starter jadi satu. Di sisi depan ini tombol buat HSTC-nya tadi, traction control-nya. Dan ini ada tombol buat cruise control. Ini buat nge-on-in, lalu untuk resume dan set, nambah kecepatan atau mengurangi kecepatan. Sementara untuk geser ke stang kiri, ini ada buat lampu jauh dekat dan pace beam, kemudian ada hazard, klakson, kemudian ini buat sen, dan sebelah sini ini buat ngaktifin atau matiin penghangat hand gripnya teman-teman. Jadi kalau lagi berkendara di tempat dingin, ini aktifin. Dan di depan sini ada tombol buat ngatur tadi riding mode-nya yang ada 3 pilihan. Lalu geser ke bawahnya sedikit, di sebelah kirinya ini ternyata ada laci teman-teman ya, kejutan di bagian fairing sebelah kiri. Tuh ada laci mungil, maksimal cuma boleh setengah kilogram ya buat naruh karcis parkir mungkin ya, taruh sini. Dan ini bisa dikunci, jadi aman. Ternyata yang sisi kanan juga bisa dibuka loh, ini ada lacinya juga. Cuma bedanya adalah tidak ada kuncinya. Jadi kalau naruh barang-barang yang terlalu penting nggak apa-apa di sini nih. Kalau yang penting-penting di kiri yang bisa dikunci. Terus ke belakangnya ada tangki yang kapasitasnya gede banget, bisa sampai 21 liter, memang besar dan ini logam. Dan kalau kita lihat di sini kita temukan nih logonya yang menunjukkan bahwa ini adalah nih seri 30 tahun dari Project Big One yang dimulai tahun 1992. Jadi Project Big One itu project yang ini menelurkan CB 1300 ini teman-teman, karena sebelumnya hanya sekitar 1000 cc. Jadi diperbesar karena di saat itu kompetitornya juga pada bikin mesin-mesin yang gede-gede gitu, 1200, 1300, dan di Honda sampai saat ini masih ada. Tapi kalau di Yamaha dan Kawasaki kalau nggak salah udah nggak ada ya gitu. Terus kalau tutup tangkinya yang model rata gini sporty, kalau dibuka ke belakang ternyata. Terus di sini karena JDM, tulisan-tulisannya pasti tulisan-tulisan Jepang ya. Tuh. Terus belakangnya jok yang modelnya masih menyatu gitu, berundak, dan ini kulitnya ada 2 macam. Di sisi sini yang agak-agak ada teksturnya gitu, tapi dipegang tuh rasa lembut. Sementara yang belakang ini yang modelnya lebih keset, tapi kesannya lebih berkelas gitu. Dan jahitannya pakai benang merah, kesannya emang bagus banget. Terus kalau lihat bodi belakang, wah ini kesan motor tahun 80-nya kental banget. Karena di ujung sini nih ada ducktail-nya teman-teman tuh. Nunjuk ke atas ya, asli ya, keren ya. Jadul tapi ikonik banget teman-teman, keren ya. Dan diakhiri dengan lampu rem yang mikanya sudah bening. Pastinya kalau dinyalakan merah. Dan kalau kita rem dia akan nyala lebih terang. Lalu untuk lampu sennya tuh kedipnya begini. Dan di sini ada spatbor yang cukup lebar sekaligus buat dudukan plat nomor. Dan di sini juga ada behel yang cuma sepotong. Ini ngingetin kita pada Honda Tiger Revo ya. Mungkin Tiger Revo terinspirasi dari motor ini kali dulunya ya, desainernya gitu. Dan kalau kita lihat belakang juga area kaki ini jadul tapi modern. Jadulnya adalah karena masih pakai lengan ayun ganda, tapi banyak aluminium dan bentuknya tuh keren banget tuh. Sampai kelas-lasannya tuh cakep banget, bagus banget ya. Tuh bahkan setelan rantainya, dudukan suspensinya itu keren banget. Dan kalau ngomongin suspensi, ini masih pakai suspensi ganda teman-teman, tapi karena special edition juga pakai Ohlin. Dan ini Ohlinnya juga punya setelan lengkap ya, baik itu preload, compression, sampai ribbon ada semua. Terus peleknya ini juga keren teman-teman. Bukan hanya karena dicat warnanya emas ya, biar kelihatan spesial. Tapi bentuk palangnya itu ternyata unik loh. Dia menyilang gitu ya, yang sisi sini ke sana, yang dari sana ke sini. Sana ke sini. Tuh silang-silang, cakep banget. Dan untuk bannya pakai ukuran 180/55 ring 17. Remnya pastinya tunggal dengan kaliper 1 piston dari Nissin gitu. Lalu di sini kita lihat adalah knalpot yang pakai silencernya panjang, berlapis krom tapi ujungnya dicat hitam, jadi kesannya agak-agak sportinya ada. Dan di sini yang unik adalah di bagian baut-bautnya itu ada menonjolnya gitu ya. Kayaknya ini buat kaitan kalau kita naruh tas di belakang gitu ya, termasuk juga yang untuk baut di suspensi belakangnya itu yang atas begini. Dan kalau kita lihat dari samping, ini rangkanya pasti pakai yang model pipa gitu, jadi kesannya emang jadul banget. Apalagi kalau kita lihat mesinnya, ini mesinnya juga emang kesannya mesin, emang basicnya dari mesin lama ya, tahun 80-an gitu ya. Jadi yang masih besar, tuh lihat bak koplingnya sebesar ini, terus blok mesinnya. Cuma karena ini udah berpendingin cairan, jadi
bloknya yang sudah halus ya, nggak ada sirip-siripnya, beda dengan yang mesin pasti pakai pendingin udara. Nah, kalau ngomongin mesinnya, ini 4 silinder segaris DOHC, tapi DOHC-nya jadul ya, makanya kelihatan tuh kepisah gitu dan tengah-tengahnya ada bolong buat akses. Ini bisa langsung lihat langsung ke busi ya. Terus ini 4 silinder segaris DOHC 16 katup, injeksi pastinya sudah dan sudah throttle by wire, baru pendingin cairan sudah pakai radiator di sini. Dan kapasitasnya 1284 cc, jadi hampir 1300 cc ya, mantap ya, gede banget ya. Dimensinya juga lebar banget dan tenaganya, tapi ya karena mesin teknologi lama nggak gede-gede amat sih, hanya 111 HP dengan torsi 112 Nm. Tersalur kalau udah belakang pastinya pakai transmisi manual 6 percepatan. Dan knalpotnya tuh lihat ya, dari 4 silindernya keluar, lehernya gede-gede, terus menyatu di sini. Ada catalytic converter besar, baru ke silencer. Nah, suaranya gimana? Coba kita nyalakan ya. Ini motor bener-bener belum nyala dari tadi. Ini berarti masih cold start. Semoga ada bensinnya ya. Tadi belum nanya ada bensin apa enggak. Kita nyalakan. Enak banget, empuk banget. 4 silinder segaris. Sabar, masih cold start. Sabar. Sampai di speedometernya belum muncul angkanya. Suhunya belum kebaca, karena masih terlalu rendah. Ini suaranya enak banget ya. Oke, dikit-dikit. Enak banget, empuk banget ya. Wing, wing. Nah, ini sekarang 42 derajat, udah mulai kebaca. Dan itu standar. Kalau kita pindah yang sport, saya yakin lebih kenceng, lebih responsif pasti. Bener. Enak banget, enak banget. Enak banget suaranya, asli. Nah, kayak gimana posisi duduknya? Harusnya sih nyaman ya. Cuma yang menjadi PR adalah ini motor bobotnya berat banget tuh. 272 kg. Ini saya mau nurunin aja kayak agak ragu-ragu, takut-takut gitu. Agak deg-degan. Ini pasti harganya mahal. JDM. Dan info aja, ini masuk Indonesia kayaknya baru satu-satunya ya ini di Indonesia. Kalau menurut dari Mas Kamal ya, dari Safari Motor, dia masukin pun baru satu. Dan ini di Jepang sendiri buat rebutan. Karena special edition diproduksi terbatas. Yang kepengen nggak cuma warga Jepang aja, warga luar Jepang juga pada kepengen. Ya, ini salah satunya mendarat di Indonesia, berhasil sampai satu sih dengan selamat. Tuh. Oh ya, kalau posisi duduknya gini, ternyata joknya tidak terlalu tinggi ya. Hanya sekitar 790 mm kalau salah dari tanah. Makanya saya tingginya 173 cm, masih napak banget. Bahkan aman nih, kedua kaki turun aman. Mungkin karena diset buat JDM ya, orang Jepang kan pendek-pendek ya, kayak orang Indonesia lah kurang lebih. Makanya disetnya pendek. Terus kalau kaki naik ternyata cukup agak sporty ya, surprise-nya karena agak mundur dikit. Tapi kalau stangnya sih bener-bener ini posisinya santai banget. Ngingetin kayak kalau naik Honda Tiger Evo kurang lebih gini. Ini buat touring-touring enak banget kali ya. Terus kalau suspensi setelan standarnya ya cukupan lah. Baik depan maupun belakang, motor sport touring gitu ya. Pasti beginilah karakternya. Empuk sih. Wah, tapi saya mau dengerin suara lagi deh. Enak banget soalnya. Irgasem banget nih. Nih lihat RPM-nya pas digeber nih. Teman-teman harus lihat nih. Tuh. Tuh. Ini kalau pakai ren yang paling lemot. Tetep aja enak banget. Wah, enaknya. Oke, jadi itu teman-teman. Kita lihat motor ganteng di Safari Motor. Kalau mungkin ada yang minat, langsung aja ke sini nih di daerah Karangtengah, Ciledug. Langsung aja bawa uang segepok, tawar tuh langsung ke Mas Kamalnya. Siapa tahu dia baik hati, lagi baik hati ya mau ngelepas motornya. Kayak ini satu-satunya. Jangan-jangan mau dikoleksi sendiri, bisa jadi ya. Ya, yaudah gitu aja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga kami, Otomotif_TV. Kalau IG saya, Aan_Otomotif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm motor ya.
Bye.